salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Jumat Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang cerah ini, kita sama-sama masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tiada terhingga. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Khatib berpesan untuk diri khatib, keluarga dan jamaah pada umumnya, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungan pada saat di yaumil mahsyar dan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan mengangkat tema tentang motivasi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki motivasi atau dorongan atau semangat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang itu bisa menggapai dan mencapai cita-cita yang diinginkan dalam kehidupannya. Oleh karenanya, setiap kita harus memiliki motivasi yang positif, motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa dapat senantiasa bertambah dan bertambah setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Motivasi pertama seorang muslim yang harus dimiliki adalah memiliki kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Banyak kita saksikan dalam kehidupan nyata orang-orang yang memiliki motivasi mengejar kehidupan dunia sehingga mengabaikan akhiratnya. Pergi pagi pulang malam, berangkat lagi pagi pulang malam, sehingga lupa dia memiliki kewajiban kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang-orang yang begitu termotivasi mengejar kehidupan akhirat sehingga mengabaikan kehidupan di dunia, sehingga muncul dalam dirinya bahwa yang namanya ibadah itu hanyalah salat, zakat, haji, sedekah, dan menuntut ilmu. Sementara bidang-bidang lainnya dianggap bukanlah hal yang penting dalam kehidupannya. Oleh karenanya seorang muslim harus seimbang di dalam kehidupan dunianya, yaitu tawazun antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini menjadi ladang tempat kita bagaimana nanti menentukan hidup kita di akhirat.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita asik masyhuk mengejar kehidupan dunia yang belum tentu kita dapatkan. Bahkan ketika sudah kita dapatkan pun tiba-tiba lepas dari genggaman kita. Atau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengejar kehidupan akhirat saja, sehingga kita melupakan kehidupan di dunia ini, bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap manusia satu dengan manusia lainnya, terlebih terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah oleh kamu kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat. Carilah kebahagiaan hidup oleh kamu kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia ini. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tegas ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan akhirat itu sangat penting. Karena hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan persinggahan yang tidak lama. Bukankah kita pernah merasakan alam lahir? Alam sebelum lahir, ketika kita berada di kandungan ibu kita, itulah yang disebut dengan alam kandungan. Saat ini kita berada dalam alam dunia. Nanti setelah ini kita akan mengalami alam akhirat. Ada beberapa fase di dalamnya. Alam barzah, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kemudian yaumul mahsyar, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Yaumul mizan wal hisab, hari perhitungan dan hari timbangan. Baru ditentukan kita apakah kita termasuk orang-orang yang menghuni surga atau neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kehidupan di dunia ini harus kita jadikan ladang untuk kehidupan kita di akhirat yang akan datang. Karena setiap kita akan mengalami masa dan fase-fase itu. Tidak ada satupun yang tidak mengalaminya. Maka dengan keseimbangan hidup ini, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana mungkin seorang muslim itu dikatakan baik, sementara dia kerjanya hanya melaksanakan sholat tapi mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah kepada anak-anaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hidup tawazun ini semuanya membawa keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan bahkan masyarakat luas. Oleh karenanya ini menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki kehidupan yang seimbang di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang kedua, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Setiap kita memiliki tanggung jawab. Balighul anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Setiap kita adalah guru atau ustadz untuk diri kita dan keluarga kita. Maka berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita, pada keluarga kita, dan kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk orang lain bisa kita lakukan dalam berbagai macam hal dan level tingkatan-tingkatan. Apakah kita bisa bermanfaat untuk ayah ibu kita, untuk istri dan anak-anak kita, untuk keluarga besar kita,
untuk lingkungan kita, atau bahkan untuk skala nasional, bahkan internasional. Itu tergantung kapasitas yang kita miliki. Oleh karenanya setiap kita harus memiliki motivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat dalam segala bidang. Karena pada hakikatnya setiap kita diberikan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Dengan menjadi orang yang bermanfaat, maka itu pun menjadi catatan amal soleh kita untuk hari kemudian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang guru TK yang mengajarkan murid-muridnya membaca suratul Fatihah sampai dia bisa dan hafal. Bayangkan berapa banyak pahala yang dia peroleh ketika anak itu sudah berangkat dewasa besar, bahkan menikah. Surat Fatihah yang dia baca hasil didikan dari seorang guru TK ketika dia masih kecil. Dan itu dibaca berulang-ulang oleh anak tersebut. Maka jangan remehkan guru-guru yang mempunyai level-level di bawah seperti ini. Seorang guru ngaji di lingkungan, mereka memiliki manfaat buat orang lain, mengajarkan anak-anak di sekitarnya membaca Al-Quran, sehingga anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, membaca Al-Quran dengan tartil, bahkan bisa melampaui gurunya. Tetapi di awal-awal dia belajar, diajarkan oleh guru-guru di kampungnya. Berapa banyak pahala yang diperoleh oleh ustadz tersebut ketika dia mengajarkan anak tersebut bisa membaca Al-Quran dari level Iqra pertama sampai dengan Iqra 6, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Setiap dia membaca Al-Quran, guru tersebut mendapatkan pahala dari apa yang dibacakan oleh anak-anak tersebut. Terkadang kita mampu mengkursuskan anak-anak kita di lembaga-lembaga kursus yang mahal, 1 juta, 1,5 juta kita bayar. Sementara guru-guru mengaji di kampung kita abaikan begitu saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ini menjadi perhatian. Kalau guru tersebut telah memberikan manfaat buat lingkungannya, buat anak-anaknya, maka tidak ada salahnya dia pun memberikan manfaat untuk guru-guru yang mendidik anak-anaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hendaklah kita memiliki motivasi, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran Al-Quran. Mungkin ada di benak-benak kita meragukan ayat-ayat Al-Quran, apakah sebagiannya, ataukah sebagian kecilnya, ataukah satu ayatnya, ataukah satu kalimatnya. Maka Allah tegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan meyakini Al-Quran sepenuhnya bahwa Al-Quran tidak ada keraguan, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 23. Jika kamu berada dalam keraguan tentang kebenaran Al-Quran, maka buatlah satu ayat saja, satu surat atau satu ayat saja yang semisal dengan itu, dan ajaklah orang lain untuk menjadi penolong-penolongmu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Motivasi ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita tentang keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Bahkan kita harus meyakini bahwa Zabur, Taurat, dan Injil itu adalah kitab Allah. Tetapi kita tidak disuruh untuk mengikutinya. Terlebih lagi Al-Quran. Al-Quran terbukti kebenarannya. Bahkan setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ditantang untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Oleh karenanya dengan memiliki motivasi bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita semakin yakin dan percaya bahwa itu adalah kalamullah yang menjadi tuntunan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, hendaklah kita jangan menyesali apa yang pernah kita lakukan.
Ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, terlanjur sudah dilakukan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup itu dijadikan sebuah pelajaran. Jangan sampai kita ulangi kembali. Namun jangan sampai itu menjadikan penyesalan dalam kehidupan kita, bahkan kita katakan tanggung. Sudah kadung kita melakukan itu, udah terus saja. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah terjadi musibah di muka bumi bahkan terhadap diri-diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu semuanya telah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap kita dilahirkan dalam keluarga yang memahami Islam secara kafah. Ayah ibu kita seorang ustadz, seorang ulama besar, atau keluarga pesantren, tidak. Berbagai macam latar belakang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita jangan menyesali bahwa ini adalah qadarullah, ketentuan Allah yang telah ditetapkan Allah, kita hanya menjalani saja. Kemudian kita jangan menyesali kenapa kita bukan dari keluarga orang yang baik-baik. Karena pada hakikatnya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan apa yang baik buat diri kita. Oleh karenanya, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kelam, yang gelap, bahkan yang terang, itu adalah Allah sudah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian kita diperingatkan untuk meninggalkan hal yang demikian, dan jangan sampai itu menjadi beban. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kemudian yang terakhir, berbuatlah amal soleh hingga akhir hayat. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa innamal a'malu khawatimah, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada akhirnya. Kita jangan terlena atau terpesona dengan amalan orang-orang yang nampak ibadahnya baik, yang nampak dia menjadi orang soleh, karena pada hakikatnya kita belum tahu bagaimana akhirnya. Kadang ada orang yang ketika hidupnya banyak melakukan amal soleh, tapi ketika di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia melakukan perbuatan maksiat. Kadang ada orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat, ketika akhir hidupnya dia melakukan amal soleh yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tidak ada jaminan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang nampak kita lihat pada saat ini baik dalam ibadah kepada Allah, nanti yang menentukan akhir daripada kehidupannya apakah dia melakukan amalan soleh. Bukankah kita pernah mendengar kisah-kisah orang-orang yang tadinya melakukan perbuatan maksiat kemudian dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun demikian, jangan sampai hal ini kita jadikan sebuah alasan untuk nanti bagaimana nanti saja. Kita harus memprogram diri kita bahwa setiap hari, setiap saat kita harus melakukan amal soleh, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amal soleh yang terakhir yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan sudah 15 menit. Mudah-mudahan yang singkat ini saya sampaikan bermanfaat buat diri kita, agar kiranya kita menjadikan kehidupan ini memiliki motivasi. Yang pertama, motivasi kita adalah hidup tawadhu. Yang kedua, bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, membuang keraguan-keraguan tentang Al-Quran. Kemudian jangan menyesali apa yang pernah kita lakukan. Yang terakhir adalah hendaklah kita melakukan amal soleh, agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amal soleh kita yang terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.